A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. 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 Itu sebuah kalimat yang melambangkan atau menyimbolkan kerendahan hati, lambang atau simbol untuk kita muhasabah diri, karena ternyata kita tidak punya kontribusi apapun untuk mendatangkan, mempertahankan hidayah dalam diri kita. Ada orang yang ditakdirkan Allah sedang dalam keadaan susah, bapak belur, hutang banyak, penyakit juga ada, keluarga berantakan, tapi Allah takdirkan dia tetap dekat sama Allah. Tidak hilang dari hatinya iman, tidak hilang dari hatinya prasangka baik kepada Allah, dan dia tak sempat keluar dari mulut dia, kenapa Allah kirikan saya? Tidak ada. Padahal kondisinya sangat memungkinkan untuk dia berprasangka buruk, mungkin menjelek-jelekkan, bahkan mungkin berpikir untuk mengakhiri hidup dengan cara yang tak baik. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah juga membuat ada orang kaya, rezekinya lancar, bisnisnya besar, omsetnya lebar, terus ketika azan subuh orang kaya ini di masjid. Habis subuh kita tengok dia baca Quran. Zuhur ada lagi dia di masjid. Asar dia masih di masjid. 5 waktu sholat kita lihat tidak pernah absen orang ini. Ini termasuk dalam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pas kita kepo, kita pengen tahu gitu, kita ikutlah dia kan. Pas tengok di parkiran, mobilnya harga miliaran. Mobil yang dia pakai kurang lebih 3 atau 4 kali lebih mahal dari mobil-mobil orang-orang di samping kiri kanan. Sudahlah kaya, taat, tidak lepas dari masjid, baca Quran. Begitu kita beranikan diri untuk negur, Assalamualaikum Pak, oh iya, orangnya ramah, alatnya baik. Kira-kira orang kayak gini ada tidak di muka bumi ini? Tapi sedikit. Kalau kemarin kita bahas si mayoritas, maka pagi ini saya mau kasih tahu sama antum, ada sekelompok manusia yang jumlahnya sangat sedikit, namanya si minoritas. Di mana-mana yang minoritas tuh pasti istimewa. Dalam pepatah Arab dulu dikatakan kullu syai'in idza kathura rakhusa. Masih lupa enggak yang anak gontor mana anak gontor? Wan, sini nak Wan. Kullu syai'in idza kathura rakhusa. Artinya
Kullu, ini kaidahnya ya. Kullu syai'in idza kathura rakhusa. Apapun di dunia ini kalau sudah mulai banyak pasti murah. Illa kenapa kok segala sesuatu kalau volumenya tidak usah dirubah, biarkan. Memang saya sengaja ngomongin pelan. Keseringan megang sound systemnya, jadi berubah sih tidak tahu. Kullu syai'in idza kathura rakhusa illal adab. Illal adaba, illal adabi, illal adabu. Adam Amuktas. Hah? Illa al-adabu. Kenapa al-adabu? Karena ternyata al-adabu atau al-akhlaqu idza kathura justru malah membuat orang itu tambah mulia. Maka si minoritas ini barang langka, contoh berlian. Kenapa kok mahal? Karena sedikit. Yarhamukallah. Orang bersin banyak enggak di dunia ini? Tapi dia menyebut nama Allah habis itu, alhamdulillah, dibalas, yarhamukallah, dibalas lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Saya mendalami dunia-dunia jam tangan dan lain-lain, mendalami dunia-dunia hedonisme, mendalami dunia konsumtivisme. Ternyata mereka punya rasa bangga ketika memiliki atau mengoleksi barang-barang yang sifatnya limited edition. Pernah tahu atau pernah terjun di dunia-dunia itu? Ini barang langka, Ustaz, tidak semua orang punya. Oh iyalah, aku. Siapa yang pernah ada di dunia-dunia itu? Tahu ya, tahu, tidak lama masuk situ. Tahu kan omongan-omongan gitu? Saya nonton video-video YouTube artis-artis, orang-orang yang kolektor, misalnya kolektor jam tangan gitu, dia bilang ini cuma ada 1000 di dunia, dan saya salah satunya yang punya. Dan ini saya ngantri sampai ke Amerika, sampai kemana-mana. Kita satu harian ngantri, usianya situ. Dia bercerita tentang itu supaya kita bilang wow. Kita ngelihat dia justru malah oh kasihan. Nah, lama ada ada lagu ini. Oh kasihan, sungguh kasihan. Tak sempat sholat, tak sempat makan dengan ngantri jam tangan tuh. Kullu syai'in idza kathura rakhusa illal adab. Ini juga perenungan kita bahwasanya banyak orang yang justru hari ini ditakdirkan Allah menggunakan sebagian besar hartanya justru untuk menolong agama Allah.
Apakah dia tak bisa berfoya-foya? Bisa. Kenapa dia tak foya-foya? Karena dia sedang menyiapkan bekal untuk kematiannya. Inilah si minoritas. Jelek nasibnya begitu. Terus bersabar. Ya, tidak ada pilihan lain. Tapi kalau antum beruntung, bisnis lancar, semua urusan mudah, masih hidup ini. Coba cek, hidup nggak? Feedback. Betul. Aku tak bersih. Udah mati. Cash, suara saya bersih. Itu kayak ada feedback untuk bersih. Nah itu nanti saya ajarkan ilmunya. Yang saya bilang itu tak bisa bohongkan saya. Saat-saat orang lain mungkin foya-foya atau mungkin punya kesempatan selingkuh, main sama perempuan lain, dan bukan laki-lakinya yang mau, perempuannya yang gatal nawar-nawarkan diri. Tapi dia memilih setia dengan pasangan yang ada di rumah. Inilah si minoritas. Inilah apa? Si minoritas. Cobalah kita lihat bagaimana Allah menyindir orang-orang yang melampaui batas itu di surat yang tadi kita baca. Emang ngapa Ustaz? Oke, kita lihat dulu Yasin. Udah pernah sih saya bahas ini, cuma saya mau ngajak antum lihat angle yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat ayat 77 Yasin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yarul insan, Allah sebut insan. Allah tidak sebut malaikat. Allah tidak sebut jin. Allah sebut langsung insan. Pembangkang, tukang lawan, troublemaker, yang suka bikin error itu siapa? Insan. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Itu kan Allah mau jatuhkan harga diri gitu, mau sombong dia kan, we are the best gitu misalnya gitu, atau I am the best, kata Allah. Kau nutfah. Nutfah itu apa tulisannya? Apa artinya? Setetes mani. Oke, ada yang tercipta dari setetes madu di sini. Kapuas Hulu, orang Kapuas Hulu tinggal di Danau Sentarum, terus bilang saya setetes madu Danau Sentarum, ada? Tidak ada. Atau saya tinggal di Mekah, saya setetes Zam-Zam, tidak ada. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Kenapa saya berhenti di situ? Untuk menegaskan. Hai Ridwan, nutfah gitu. Hai Luqman, kau juga nutfah. Yang ngomong dengan yang dengarkan sama-sama nutfah. Itu kenapa SMK dulu jadi bawah. Saya biar panitianya dimanapun siapkan meeting, tetap turun saya. Atau kalau audiensnya duduk di kursi, saya berdiri. Entah ngapun saya ngerasa enggak benar saya kalau ini saya pribadi. Kalau ngisi kajian, saya posisinya duduk gitu.
Dari zaman saya, ada pernah saya ajar nggak? Apa saya ajar apa dulu? Grammar ya? Oh, grammar tuh bahasa Jawa. Romo Inggil, Pulau Temuriki, asik-asik aja gitu ya. Saya pernah duduk di kelas, letak meja, letak buku, langsung berdiri ngomong 45 menit berdiri. Nggak ada saya catat nih ya, buka halaman sekian tulis, oh haram. Saya haramkan diri saya masuk kelas tuh full dress, wudhu, cuci muka, baju, ya Anda masih ingat ya, pakai jepitan dasinya pesawat ya, bajunya tanya mana anak, mereka tahu gaya saya dulu, sepatu saya tidak pernah berdebu, selalu berkilat, dan saya semir sendiri sampai sekarang. Jadi ketika panitia nyiapkan meja, saya minta disingkirkan, biasa duduk di bawah sana. Sampai kemarin acara kostif itu, ujung-ujungnya duduk di bawah saya. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Ya, 1, 2, 3. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Khasimun mubin itu di posisi di atas atau di bawah? Di atas atau di bawah? Yang namanya penantang tuh, penantang yang nyata tuh biasanya posisi di atas atau di bawah? Di atas. Kenapa di atas? Karena ngerasa hebat, ngerasa pintar, ilmuku akbar, masih ingat? Atau masih lupa? Egoku akbar, pengalamanku akbar, nama baikku akbar, imageku akbar, gitu. Brandingku akbar. Udah? Yang namanya khasimun mubin itu di atas. Dia ngerasa sedang di atas angin. Dia ngerasa sedang baik-baik saja. Dia ngerasa sedang hebat. Dia ngerasa sedang luar biasa. Dia ngerasa sedang aku nih lagi dielulukan. Aku lagi banyak yang suka. Oke. Ya, khasimun mubin itu di atas, sedangkan nutfah posisinya di mana? Di bawah. Tahu enggak bagaimana cara melihat ayat ini? Allah menekankan insan, hai manusia, Luqman insan, abang kakak insan, Safira Al-Fizahra insan. Min nutfah, dari setetes mani na, dari setetes mani bang, dari setetes mani kak. Nggak bisa ifrit, nggak kena di sini. Jin ifrit itu nggak, Allah nyindirnya insan. Faiza itu kalau bahasa anak gontor fabana. Faiza menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Lagi enak-enak tidur kok di bangunan, nah gitu. Hah? Lagi enak-enak tidur kok di bangunan. Di bangunan apa dibangunin? Oh gitu.
Lagi enak-enak tidur kok dibangun. Harusnya it should be, seharusnya min nutfah yang tercipta dari setetes mani itu harusnya tetap di bawah. Tapi Allah bilang, loh, ini dari nutfah kok, gitu lah. Mendadak jadi sombong. Ini kan nutfah, kok mendadak tinggi hati. Ini kan nutfah, kok malah jadi penantang yang nyata. Tadi kau kan bukan siapa-siapa, kok baru dikasih amanah sebentar kok kau lagi berdiri tegak, jadi lupa sama yang ngasih amanah dan seterusnya. Itulah fa'idha huwa khasimun mubin. Kaget? Ya enggak. Kenapa? 1400 tahun yang lalu orang setiap ada yang meninggal baca yasin. Tak lewat ayat ini, tidak masuk ke hatinya, tidak paham juga akan dibaca. Ayo. Min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. 1, 2, 3. Min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Oh, dia dari setetes mani ini bisa jadi penantang. Apa sih yang membuat dia melakukan itu? Nah, kita lihat ayat 78-nya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Coba wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Surat Yasin, surat 36, ayat 77, ayat 78. Saya ulang lagi ya. Surat Yasin, surat ke-36, ayat 77 sampai 78. Kita tidak buru-buru nih, tidak ngebut-ngebut, pelan-pelan aja. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Coba diulang. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Coba, di mana passwordnya, di mana kata kuncinya, di mana jawabannya dari Allah di ayat 78 ini? Apa kata kuncinya? Satu kata. Nasiya. Gunawan duluan. 100.000. Mana? Oh, ada masalah. Insyaallah. Dah, nanti diambil ya. Apa kata kuncinya, Ustaz Gunawan? Nasiya yansa. Kok bisa dia jadi khasimun mubin? Nasiya. Kok dia suka jadi ngeluh-ngeluh? Nasiya. Kok dia tidak mau berzakat, tidak mau berinfak? Nasiya. Apa nasiya? Lupo. Lupo ambo. Tak lupo. Apa kata orang Sambas? Tak lupa inyan aku ya. Lupa inyan ke. Lali aku rek. Itu Surabayanya. Bahasa Sundanya ilap. Tong hilap kan. Jangan lupa kan. Tong hilap. Bahasa Sunda tuh pakai kata-kata hilap. Kok puasa tapi makannya 2 piring baru ingat? Hilap euy. Nah, hilap. Hilap euy. Kemarin ada tuh yang gitu tuh. Tapi hilap tuh pakai HILAP ya, hilap, nggak ada F di sana, tidak ada. Iya, betul lah ya. Tong hilap, FIV, fit, pipit, nah kan gitu. Bacanya tersedak lah pipit di rumahnya. Pit, aman pit.
langsung dia sebut. Ya kan? Tong hilap, la tansa. Kalau Jawanya bilang apa? Ojo lali. Apa? Ojo lali. Digontor, ojo lali. Diberubah jadi la tansa. Itu dulu saya buka usaha mencontohkan bagaimana Munzalan ini masih kapal harus punya bisnis. Dibikinlah dulu namanya gerai la tansa untuk mengingatkan. Nanti insya Allah di sini tetap mau dilanjutkan, tapi itu nanti untuk jadi ya gerai sesuai namanya lah, la tansa. Ampun supe, ampun kesupe. Ini bahasa Jawa tapi halus. Tahu Ustaz? Tahu, belajar saya. Kromo Inggil itu belajar. Tak mulai seo. Itu kalau Surabaya. Tapi kalau di Jogja ngomong gitu, ya orang paham kalau dari Surabaya. Tapi kalau aku ngomong gitu sama orang tua, dikampleng kepalanya. Matur nuwun, ada matur sembah nuwun, ada matur suwun, ada matur nuwun. NUWUN. Ada lagi matur sembah nuwun. Beda lagi tuh. Ya Pak Doni. Beda levelnya kan, matur sembah nuwun. Itu udah hormat sekali gitu ya. Udah ya. Wa daraba lana mathalau wa nasiya. Antum ambil istilah di Quran ini, nasiya khalqah. Kenapa orang itu sombong? Kenapa dia foya-foya hidup di dunia? Nasiya khalqah. Kok dia menelantarkan istrinya? Nasiya khalqah. Kok dia menelantarkan suaminya, tidak dilayan, tidak dipedulikan, dicuekin aja? Apa tuh? Nasiya khalqah. Kok anak-anaknya tidak dipedulikan, tidak disapa, tidak dirawat, tidak dijaga? Nasiya khalqah. Ngapa tidak sholat bang? Nasiya khalqah. Wa daraba lana mathalau wa nasiya khalqah. Ayat 1 dan 3. Mathalau itu idgham bi gunnah. Mathalau wa nasiya khalqah. Aja kelalen. Orang apa? Orang kepenak. Sira anaknya sapa. Itu bahasa siapa dari situ tuh? Orang apa? Orang kepenak. Oh dia Mas Wawan tuh, Purwokerto, and the gang tuh, Tegal, Pekalongan. Yo kepriben, yo kepiye? Aja kelalen, aja kelalen. Kata-kata lupa itu nasiya yansa, membuat orang yang tadinya diambil dari pare, dikasih panggung, mulai dipercaya, dikasih amanah, semena-mena. Padahal tadinya dia dibawa. Kok bisa sombong? Ya kelalen. Kelalen. Lali, talupo. Kalau Pekalongan, ojo kelalen. Nah, itu Pekalongan. Kok puasa makan 2 piring? Lapar tuh kan nasi ya. Soalnya kemarin saya waktu makan sama kawan-kawan
Tiba-tiba dia bilang, aduh, anak puasa, tapi udah 2 piring nambah. Saya bilang itu sih modus, saya bilang. Pas gempa tuh di Cianjur tuh kami lagi makan di Bandung, bergoyang sampai pusing rasanya. Tuh kuat sekali goyang. Jadi saya lagi di Bandung saat itu. Kita doakan ya semua saudara-saudara. Tadi ada beberapa kakak-kakak kami lagi di Cianjur, walaupun dalam harap-harap cemas masih dengarkan kajian Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Di Cianjur ada beberapa gempa susulan kan. Ya, kita doakan semoga segera selesai ya, tidak ada lagi korban-korban baru. Semoga tidak Allah turunkan lagi apa namanya tidak ada Allah turunkan lagi musibah, gempa-gempa susulan dan lain-lain. Tidak boleh sebut nama ya. Siapa tadi yang dibilang Ustaz itu yang makan 2 piring terus dibilang lupa lagi puasa? Tidak boleh sebut. Pokoknya adalah lucu dan mengemaskan orang itu. Siapa yang baru nyambung surat Yasin 7778 tuh kayak gini cara ngambil angle-nya enggak? Baru nyambung? Sering baca Yasin? Paham? Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Apalah isi otak kau tuh. Penting tak belajar tuh ya coba. Iya kan, anu pikiran udah pintar kan? Enggak, banyak yang kita belum tahu bos. Banyak yang kita belum tahu. Ini saya baru cuma bahas 2 ayat, udah habis setengah jam lebih, 35 menit dah. Ayo, baca lagi. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Kenapa saya ulang-ulang? Saya mau kasih tahu sama antum, ada kata kunci di ayat 78 ini, nasiya khalqah. Dia lupa penciptaannya dari apa. Dia lupa bahwasanya dia dari setetes mani. Yang mohon maaf, keluarnya setetes mani itu dari alat kemaluan, masuk juga ke kemaluan, keluar nanti dia lahir dari lubang kemaluan. Hai insan, nasita khalqah, nasita khalqaka. Kau lupa dengan penciptaanmu, kau lupa dari mana asalmu. Nasita khalqak, nasita khalqaka. Kau lupa penciptaanmu, makanya kau sombong, makanya kau bengal, makanya kau keras kepala. Nasita khalqaka, kau lupa penciptaanmu, kau keluar dari lubang kemaluan, sama-sama air kencing, mohon maaf, sama-sama air mani, sama-sama dengan darah haid. Dan situlah dari lubang itu kau keluar. Oh, saya sih premium Ustaz dari perut. Oh, saya beda cerita lah. Siapa yang dilahirkan Allah normal? Ada nggak? Normal. Alhamdulillah. Kak Iya normal kan? Anak-anak saya alhamdulillah dengan izin Allah 4-4-nya normal. Karena mungkin waktu itu tidak ada tabaruk kan? Normal. Keluar dari lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga. Dibersihkan ke keluar bayinya. Gitu dah. Ih, bos ke? Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala, yang nasiya khalqah ini qala,
dia ngucap lagi, berstatement, bikin quotes. Apa quotesnya? May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Apa dia bilang? May yuhyil 'idhama fa hiya ramim. May yuhyil 'idhama fa hiya ramim. Dengan sombongnya dia bilang, siapa yang bisa membangkitkan tulang belulang itu nanti ketika sudah hancur berantakan? Lo bikin ente dari tak ada jadi ada yang bisa? Apa gitu dari ada tulangnya kan? Dari tak ada sama sekali. You are nothing, we are nothing. Kita tak ada sama sekali, betul tak? Terus jadi ada nih gimana ceritanya gitu loh. Coba antum simpan lah air mani itu, simpan gitu di koleksi gitu. Biarkan aja di situ. Jadi ya. Jadi apa tuh? Dimakan semut kata ayah. Kalau air kencing, mohon maaf, disimpan ayah di dalam botol-botol itu jadi pupuk ya, he? Apa pupuk apa ya? Pupuk organik. Maka air kencingnya pupuk organik. Susah-susah cari pupuk kan? Kencingnya banyak-banyak. Udah ya. Dari tak ada jadi ada. Maka teman-teman, kalau antum punya masalah, terus bersabar. Ya memang tidak ada pilihan lain. Tapi kalau antum punya rezeki lebih, terus berbagi, tetap rendah hati, tetap hormat sama orang, ini limited edition. Si minoritas. Motor parkir di garasi, motor besar parkir di kafe, motor mobil mewah parkirnya di sirkuit, parkirnya di sini. Biasa. Coba diulang. Biasa. Nothing special. Apa nak antum pamerkan? Motornya memang di situ. Nggak usah pakai Islam, nggak usah jadi orang Islam untuk bisa di situ. Nggak usah. Orang kafir pun bisa melakukan hal yang sama. Tapi motor, mobil, kendaraan, pakaian, outfit yang antum punya, antum pakai untuk ke masjid. Oh, ini istimewa. Apa? Istimewa. Jadi, kenapa tadi ada orang sombong? Coba pakai bahasa Al-Quran. Nasiyah khalqah. Anu pakai dong mustalahat Quran, diambil istilahnya, jangan pakai istilah sendiri, ambil istilah-istilah Quran tuh pelan-pelan tuh lekatkan dia di otak antum. Ini udah sering kita baca. Nasiyah khalqah. Ngapa dia sombong? Kenapa dia bisa selingkuh padahal dia istri sah, punya suami yang sah juga? Kenapa dia kok ngelawan gurunya? Kenapa dia tidak membayar zakat? Kenapa kok dia tidak sungguh-sungguh mempersiapkan kematiannya? Nah, nasiyah khalqah. Sip tak? Bisa dipahami? Ini ayat anti flexing. Siapa yang ngerasa, oh, begini cara memahaminya gitu, baru nyambung. Ini loh penyebab orang tuh kok begitu susah, begitu sulit. Lupakan rehan. Mana rehan tak masuk shift malam ya? Nasiyah. Loh, ini kan dulu orang yang rajin ke masjid kan? Iya betul. Terus sekarang kok tak pernah lagi? Oh, sibuk dia sama bisnisnya. Lagi buka cabang di atas pohon, dalam laut cabangnya. Oh, pantaslah sibuk. Ngurusin pelanggan.
Siapa pelanggannya? Buru-buru ku Daniel pelanggannya sekarang. Oh, pantas sibuk. Ya kan? Kok jadi sombong orang ini? Oh, bahasa Qur'annya nasiya khalqah. Ya, pegang dulu kepalanya. Astagfirullahalazim. Padahal sering baca ya ini. Belum nyambung. Nasiya khalqah. Kok banyak sekali testimoninya nih. Ustaz, saya sering baca surat ini. Ustaz sering baca, kok baru nyambung sekarang? Kemana aja selama ini? Kemana aja? Ya jangan nanya saya. Kamu? Wa nasiya khalqah. Buka cabang dari di atas pohon, dia siapa tahu kan bikin sesuatu yang beda. Jadi khasimun mubin, penentang yang nyata itu terjadi karena nasiya khalqah. Apa? Nasiya khalqah. Kenapa Bang itu dikit-dikit marah, dikit-dikit jebak. Aku ini jebak ya. Apa? Jebak. Apa tuh jebak? Cepat baper. Kok bisa cepat baper? Nasiya khalqah. Kok dia bisa ngaku Tuhan yang namanya Fir'aun itu? Nasiya khalqah. Kok dulu rajin ke masjid sekarang gak pernah lagi? Nasiya khalqah. Masya Allah. Apa artinya nasiya? Apa artinya nasiya? Khalqahu apa artinya? Apa khalqahu? Penciptaannya. Jadi nasiya khalqah, dia lupa dia diciptakan dari apa, keluar dari lubang yang mana. Bayangkan tuh keluar dari lubang, mohon maaf, kemaluan, masuk ke lubang kemaluan, keluar lagi dari lubang kemaluan. Allah menunjukkan ke derajat kemaluan. Kok bisa kau sombong? Kok bisa kau banyak gaya? Nasiya khalqah. Subscribermu, followermu, apalagi fansmu. Hari ini lambang kemuliaan orang tuh, kalau dulu kan kita sambut pembicara kita, beliau adalah pendiri gerakan ini, penulis buku ini, menerima Nobel sekian, punya hak paten dari sebuah produk sekian. Jadi karya yang disebutkan. Hari ini begitu ngundang orang dengan subscriber, apa ini? Dengan follower sekian juta. Oh, sekarang kenalan itu yang ditanya berapa followernya, berapa subscribernya. Begitu hari ini Ferguson, antum jangan polos-polos benar. Makanya tidak peduli, yang penting viral, yang penting rame. Jangan lupa ya guys, like, comment, and share, subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Lagi ada ombak, wah bikin video, tergulung ombak, video pertama dan terakhir dia. Nah, tolong kasih
kasih hadiah 100.000 untuk Ayik Widyasari. Beliau punya quotes tuh, bagus. Astagfirullah, keluar dari kemaluan tapi gak punya malu. Keluar dari kemaluan tapi gak punya malu. Kenapa? Nasiya khalqah. Dari awal kan sudah hina kita ini, kemaluan, lubang kemaluan dan seterusnya. Dan terus ujung-ujungnya jadi apa? Jadi bangkai. Orang bilang saya terkenal. Ada yang bilang apa? Saya sudah terkenal, sudah viral. Viral atau spiral kalau tuh sekarang? Kayak per gitu kan? Saya masih loh makan di pinggir jalan. Kalau tengah jalan, nggak tabrak. Sebisanya lah. Dan saya tak pernah ngerasa saya itu sudah terkenal. Tidak ada di pikiran saya itu. Jadi nasiyah khalqah itu membuat orang akhirnya jadi khasibun mubin. Saya selalu bilang dan sering bilang, kalau ada santri, ada jamaah masjid Kapal Munzalan, ada abang kakak yang baik yang selama ini ikut aktivitas dakwah, terus dia jadi orang yang susah gitu, saya tidak takut. Ustaz doain Ustaz ya, saya sedang diuji Ustaz, lagi banyak utang, lagi banyak penyakit, suami saya ceraikan saya single parent, saya baru dipecat juga di tempat kerja yang lama gara-gara saya pakai jilbab ini. Oh, itu saya tidak takut. Perhatiannya tuh doa. Selama dia masih on the track, selamat jaga itu, insya Allah aman. Tapi yang justru saya takut, yang justru saya bimbang ketika ketemu orang yang sekarang ini lagi bisnisnya dimudahkan Allah, lagi di puncak, lagi disuka-suka orang, lagi disayang-sayang orang. Wah, ini harus waspada. Apa? Waspadalah, waspada. Karena yang di atas itu yang bisa jatuh, yang di bawah tidak bisa jatuh. Mau jatuh kemana udah di bawah? Coba diulang. Yang bisa jatuh yang di mana? Nah, kalau yang di bawah, ngapa tidak bisa jatuh? Ya mau jatuh kemana? Masa jatuh ke atas? Ustadz kan pengasuh sekarang, berarti di atas. Itulah makanya saya garang, makanya strict. Imam Abu Hanifah tinggi di atas atau di bawah? Imam Abu Hanifah di atas, lagi terkenal, lagi viral, banyak orang mengeluh-elukan, negur anak kecil. Hai anakku, hati-hati nak, dengan sendalmu kau bisa terpleset, terjatuh karena sendalmu terlalu tinggi. Saat itu Imam Abu Hanifah ditegur balik sama anak kecil. Terima kasih wahai Tuhan,
siapa nama Anda? Dia bilang, nama saya Nu'man, N-U Hamzah M-A-N. Kak iya dengar ya nak ya. Nu'man ini nak bilang, nama saya Nu'man. Oh, kata anak kecil itu, berarti kamu Imam Abu Hanifah ya? Nah, gitulah kalau sekarang, kamu yang centang biru ya, saya gitu lah kira-kira. Banyak fansnya ya gitu. Kamu yang dapat julukan Imam Al-A'zam kan? Imam besar, Azim itu besar, Al-A'zam imamnya para imam gitu lah. Kamu Imam Al-A'zam kan? Kata anak kecil itu, tidak, orang lain yang memberikan predikat itu kepadaku. Namaku Nu'man. Wahai Tuhan, tadi Engkau sudah menasihatiku bahwasanya sendalku yang aku pakai bisa membuat aku terpleset, tergelincir, terkilir. Bolehkah aku menyampaikan sesuatu, wahai Tuhan? Ya, kata Imam Abu Hanifah. Hati-hati dengan gelarmu, wahai Tuhan. Hati-hati dengan nama besarmu, wahai Tuhan. Karena begitu kau salah melangkah, kau tidak terjatuh di dunia tapi tergelincir di neraka jahanam. Tersungkur Imam Abu Hanifah. Nangis. Yang dikatakan anak kecil itu benar. Tapi beda sama manusia akhir bulan. Pak, mohon maaf, tadi bacaan Bapak salah. Kau siapa? Hah? Kau belum lahir aku udah jadi imam di sini. Paret lah. Mama jangan nasihat-nasihatin Papa. Papa lebih tahu daripada Mama. Oke, tidur di luar. Suaminya ngomong, sayang, tadi baru ada dapat materi ini sayang di masjid. Begini-gini kata Ustaz Luqman di Quran. Alah, nasihatin aja. Beresin jadi dirimu sendiri. Nyambung. Makanya kata Rasulullah, nggak jadilah. Ayo Pak, ayo Tuan, kata anak kecil tadi. Kalau Tuan tergelincir, Tuan masuk ke nerakanya Allah. Bergegar lututnya Imam Abu Hanifah, langsung tersungkur. Terpleset kaki bisa selamat, terpleset hati neraka langsung masuk. Begini mah, kata suaminya, begini mah istriku. Baik-baik suaminya ngomong. Alah. Tuh, gimana bunyinya? Jadi nak jadi kawan. Nanti kena gituin loh. Urus aja diri lo. Kamu juga dulu gitu. Kapan saya? Tuh 10 tahun yang lalu. Astagfirullah, kejadian 10 tahun yang lalu masih diingat-ingat. Gak usah nikah lagi. Jomblo ya. Mana Wan? Betul tak Wan? Irwan Syah. Ya kan? Kejadiannya udah 3 abad yang lalu. Masih ingat kawan? Ahli sejarah. Mulai. Makin ramai komennya ya. Ayo. Komen. Tenang. Nah, ini parah ini. Ini parah ini. Kok benar sih Ustaz? Ya iyalah, masa ya iya dong. Duriannya jadi belah, bukan dibedong. Begini loh suamiku yang baik. Begini. Ustaz kau dengarkan terus. Suamiku tak pernah kau dengarkan. Iya.
terus bilang kamu jebak, nah, gitu ya. Kena tempeleng langsung. KDRT. Ini kan curhat-curhat sepihak kan? Apa? Curhat sepihak. Dia cerita di sini, suami saya gitu Ustaz, suami saya gitu. Emang gak ada ke suami-suami yang tersiksa juga sama istri-istri itu? Kok Gunawan ketawanya gak lebar, Wan? Sabar, tenang. Apa? Gimana? Tenang. Harus gimana Ustaz nyikapinnya? Gimana nyikapinnya? Tetap tidur nyenyak. Alhamdulillah. Tetap makan enak. Apa? Tetap tidur nyenyak. Tetap makan enak. Tugas kita menyampaikan, bukan merubah. Alhamdulillah. Wah, tengok ahli sejarah tak mau kalah. Jangankan kalah, seri aja dia tak mau. Kemarin kan saya cerita tentang perempuan yang dilempar ke sumur. Nggak lama jinnya yang keluar. Woi, siapa kamu? Kata si laki-laki ini kan, aku jin, udah 400 tahun aku di dalam. Terus, ngapa kau keluar? Ada perempuan ngomel-ngomel di dalam, kata dia. Oh, kau baru berapa menit, udah aku udah 15 tahun udah nikah sama dia. Nanya, kamu nanya, kalau suami dimasukkan ke sumur itu, Ustaz, kira-kira apa yang terjadi sama jin itu? Coba kamu bertanya-tanya. Ya jangan tanya saya. Perempuan. Ayo, tugas kita hanya menyampaikan. Bukan merubah. Tugas kita apa? Tugas kita menyampaikan, bukan merubah. Jelas kira-kira? Jadi abang kakak ayah bunda yang baik. Kalau misalnya jin laki-laki yang masuk, suami yang masuk itu, kira-kira dia ngapa? Kemarin saya nonton video, tapi video ini tidak benar ya. Video ini apa? Video ini tidak benar. Saya, kata suami, nanya ke istri, barang aku di mana? Ada barang yang punya suami dititipkan ke istrinya. Tapi video ini tidak benar ya. Coba tepuk sebelah dulu. Video ini tidak benar. Ini cuma konten. Tidak ada kejadian nyata kayak gini, itu tidak ada. Tidak ada. Mana barang aku, saya yang tadi titipin? Terus, wah, aku lupa, ketinggalan di sini. Wah, kok ditinggalin sih sayang, kan penting banget. Nih. Dah. Siapa salah nih? Suami nitipkan barang ke istri. Skornya berapa nih? Skornya berapa? Udah langsung terima. Skornya berapa? Mana seri 2-1 skor akhirnya. Skor akhir berapa? Makanya semua tuh skor sementara, jangan sombong antum. Udah cetak gol duluan. Dalam hati suaminya nih, wah berhasil nih bikin dia ini. Dah, kan? Tak ada cerita minta maaf. Kamu juga dulu pernah ninggalin barang aku. Loh, kok aku yang salah lagi? Kapan saya? Dulu waktu masih anak kita yang pertama, astagfirullahaladzim, anak ada 5. Berapa skornya sekarang? Berapa skornya? 1 sama. Dulu juga aku minta tolongin ini, kamu nggak mau. Dulu aku ini, loh, kok jadi 2-1 skornya sekarang? Mas Kim kok setuju? Yes.
Kalau di bandara, kata Mas Dion, handphone saya ini powerful loh. Pencet satu tombol, mati satu bandara. Serius? Pencet satu tombol, hidup semua bandara. Balik ke rumah, Bang Gion yang dipencet. Tenang, tenang, tenang. Ngapa pada ketawa-ketawa ini apa tuh? Saya kan ngomong cerita tidak benar. Mana ada kejadian kayak gini? Nengok muka-muka perempuan di belakang. Dah, gitu ya. Tidak ada lanjutannya. Nah, Bang Sam ketawa-ketawa, Bang Sam. Kayak pernah nikah ya Bang Sam ini. Oh baru. Bang Yoga ngapa kayaknya sampai merah mukanya gitu tuh. Tenang, tenang. Ini parah ini. Aduh ya Allah. Nanti kayak gini dipotong, bilang video apa cerita hayalan, hayalan. Jadi berapa skor akhir? Berapa skor akhir? 2-1. Jadi kalau istri pernah salah, suami harus lebih salah. Gimana? Kalau istri salah, suami harus lebih salah. Tolong dipotong film ini gitu. Dipotong pas bagian ini. Makanya banyak tuh istrinya Arab Saudi, suaminya Argentina. Tenang. Aduh ya Allah. Yang kedua yang nggak boleh dilawan kawan-kawan, satu bos, yang kedua perempuan. Kalau bos lu perempuan, lari lu. Skor akhir kita gak ujung-ujungnya nyuci piring. Bin, sebut nama pula. Materi ente Bin, tenang. Skornya kayak Saudi Arabia lawan Argentina Bin, 2-1. Aduh ya Allah. Akhirnya para istri mengajarkan suami ilmu kebal. Ilmu apa? Kebal terhadap kesalahan, kebal dari segala-galanya, kebal rasanya. Dia bilang Katia, kau lah ketika separuh ke apa ke. Lawan dari cinta adalah tidak peduli. Apa lawan dari cinta? Tidak peduli. Apa lawan dari cinta? Tidak peduli. Dah, kalau udah tak peduli itu, mau masuk paret ke, mau nungging ke, mau salto-salto ke, I don't care. Mulailah dia melirik-lirik yang sebelah, mulailah dia melirik-lirik yang sejenis. Antum tahu ada orang berubah dari normal jadi gay itu gara-gara trauma sama perempuan. Fakta. Ada orang ahwat perempuan, gadis tidak mau nikah sama laki-laki, akhirnya jadi lesbi karena melihat ibunya disiksa di depan mata dia, kekerasan rumah tangga. Oh begini kalau kawan sama perempuan, akhirnya dia memilih untuk jadi lesbi. Sudah mulai paham, maka laki-laki jaga matamu, jangan noleh-noleh yang lain lama-lama. Nanti kau bilang cintamu pada pasangan halalmu di rumah,
cinta-cintalah, sayang-sayanglah sama pasangan halalmu. Para istri, jaga mulutmu, kau selamat. Memang dia tuh 21.000 kata yang harus keluar. Berapa? 21.000 kata. Sedangkan laki-laki cuma 7.000. 3 kali lipat. Apa nak salto-salto tuh kawan kalau tak ngomel. Panas dalam, tidak ngonceng-ngonceng. Dah begitu tidak terkeluar hari itu, akumulasi besok ditambah lagi. Makanya banyak laki-laki yang istrinya suka ngomel tuh, dia jadi ahli paling filsafat, bisa nulis buku cerita hikmah deh. Oh, Suki nyimak Ustaz, tenang. Suamiku sudah kebal Ustaz. Iya, alhamdulillah. Perempuan ngapain? Gimana mentreatment mereka? Ajak jalan, ajak makan. Dah, sudah. Ajak jalan. Ke minimarket sampai ke rumah tuh suka dah dia. Beli es krim sebiji. Ajak makan, suka. Berbunga-bunga hatinya. Jadi yang satu ahli sejarah, yang satu ahli hikmah. Coba bilang. Jadi ini suami istri sama-sama ahli. Ya Allah. Dah. Itulah dulu kira-kira. Ada yang bilang gini, Ustadz, insya Allah sepertinya suami-suami yang sabar sudah lepas siksa kubur karena sudah disiksa waktu di dunia. Sedang-sedang gak mulut tuh. Bang Fahmi gitu namanya tuh, astagfirullahaladzim Bang Fahmi. Ya Allah, udah ya, gitu. Dapat apa hari ini? Dapat kalimat nasiya khalqahu, lupa penciptaannya, lupa diciptakan dari apa. Maka jangan lupa skor Arab Saudi dan Argentina 2-1. Saya tidak tahu antum Saudinya atau Argentinanya. Yang jelas dua-duanya ujian. Apa? Ujian. Tepuk sebelahnya. Tenang. Bukan tenang ya, tenang. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah mudahkan, Allah lindungi kita semua, ya kan? Selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Hari ini kita bahas tentang sininoritas. Dia punya celah untuk balas dendam, tapi memaafkan. 3677 3678. Kok bisa sombong? Nasiya khalqahu, aslinya hina juga tasmani, masuk dan keluar dari kemaluan, berasal dari kemaluan, tapi tak punya rasa malu. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah. Stay foolish, stay hungry. Tetaplah rendah hati, tetaplah berbagi, tetaplah peduli. Semoga Allah
jaga dan lindungi kita semuanya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Mohon doanya Abang Kakak untuk saya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga, mama dan ibu saya, doakan keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, kami semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kami juga mendoakan, saya mendoakan Abang Kakak dengan doa yang sama, bahkan lebih, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dan kita berdoa kepada Allah semoga tidak ada lagi gempa susulan di Cianjur. Allah jaga keluarga-keluarga kita di sana, Allah jaga saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, teman-teman relawan yang turun, teman-teman paskas, teman-teman orang-orang baik, para muhsinin, orang yang menyumbangkan hartanya, menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan uangnya, menyumbangkan semua yang dia punya di jalan Allah ke Cianjur sana. Orang-orang baik yang menyediakan rumahnya sebagai posko, kemudian bantu dengan tenaga, tim medis dan lain-lain. Semoga semuanya dijaga dan dilindungi Allah. Tidak ada lagi gempa susulan. Ya Allah, cabut musibah ini ya Allah, cabut musibah ini ya Allah. Jangan timpakan kepada kami ya Allah. Kami takut ya Rabb, kami tidak berani ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alna muqimin shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, jadikan negeri kami ya Allah, tanah air kami ya Allah, tanah yang penuh dengan keberkahan ya Allah. Air kami air yang penuh dengan kebaikan ya Allah, air yang penuh dengan keberkahan ya Allah, air yang mendatangkan kebahagiaan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jangan kau siksa kami ya Allah, jangan kau azab kami ya Allah, jangan kau turunkan lagi musibah ya Allah. Angkat musibah ini ya Allah, jauhkan dari negeri kami ini ya Allah, jauhkan dari tanah air kami ya Allah, jauhkan dari tanah air kami cintai ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna ya Allah. Jangan ada lagi musibah-musibah ya Allah, jangan ada lagi bencana-bencana ya Allah, jangan ada lagi ya Allah teguran-teguran keras darimu ya Allah. Kami minta ampun ya Allah, kami salah, kami khilaf ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin, amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Semoga Allah jauhkan kita semuanya Kakak dari berbagai mara bahaya musibah. Doakan semoga acara sedekah akbar di Samarinda tanggal 27 November, sedekah akbar di Samarinda tanggal 27 November. Semoga Allah hadirkan keberkahan dalam acara tersebut. Allah ridhoi, Allah kabulkan sebagai amal soleh dan terima sebagai amal soleh yang diridhoi Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru.